Selamat pagi. Selamat pagi. Siap. Masih ada waktu 5 menit. Ini daftar yang Bung minta. In conclusion, allow me to quote an anonymous quotation on us bankers that says, "A banker is a man who lends you an umbrella when the weather is fair and takes it away from you when it rains." Thank you. And now, the seminar invite Mr. David Panggabean to deliver his speech as the chairman of the host delegates. Gentlemen, fellow delegates, naturally, the positive results of the seminar are expected to enrich our knowledge, material resources, and treasury to complete our policy. When I was a student, my English teacher used to say that silence is golden. So now, I think I shall stop speaking. Thank you.
antara kami yang bukan seniman? Merasa aman. Tuan-tuan mempunyai kekuasaan serta memiliki kekuatan. Tapi yang membuat saya merasa lebih aman, tuan-tuan semua pria-pria yang gagah. Tampaknya Bung kesepian di tempat ramai. Bung David sedang jatuh cinta. Dan untuk pertama kali. Kasihan. Siapa perempuan yang malang itu? Orang-orang yang sukses, orang-orang berduit, biasanya tidak bisa mencintai sepenuhnya. Mereka selalu curiga bahwa perempuan hanya mencintai kantong mereka. Malanglah perempuan yang sungguh-sungguh jatuh cinta pada laki-laki jenis ini. Jadi menurut Anda, saya adalah laki-laki jenis itu? Saya tidak menuduh, tapi begitulah. Maaf, saya hanya bergurau. Sarah, kunci rumah. Jackie. Walaupun terlalu indah untuk dilukiskan, berikan berkah-Mu pada hari ini, ya Tuhan. Amin. Satu, dua. Assalamualaikum. Ini hanya sekedar hiburan tuh rakyat. Jadi kami mohonlah agar supaya ada pengertian. Ya. Maaf, kami terpaksa minta tolong begitu. Permintaan ini saja sudah merupakan kehormatan bagi saya. Dan kehormatan itu akan hilang bila dinilai dengan uang. Bukan begitu? Jadi saya akan menyanyi tanpa bayaran. oh, terima kasih. Silahkan. Iya. Mana dia? Bung, dilarang berhenti di sini. Mogok, Pak. Ya, Pak.
Aku yakin mereka itu penipu, pasti penipu. Bapak-bapak itu ketua RW dan ketua RT. Mungkin ketua RW dan RT gadungan? Kalau memang begitu, apa boleh buat? Kok mau ditipu? Itu sangkaanmu saja. Belum tentu mereka penipu. Aku bermaksud baik, hanya memberi nasihat. Aku punya hak. Hak apa? Sebagai suami? Suami macam apa? Kau kasar dan jahat, Paul. Sarah, Ya, aku kalah habis-habisan. Terpaksa mobilku gadaikan. Dan mesti ditebus hari ini. berapa? 1,5 juta. Bung David sedang jatuh cinta. Dan untuk pertama kali. Handoyo. Kasihan. Siapa perempuan yang malang itu? Taufik. Selamat pagi. Setelah usia sekian, Taufik, aku jatuh cinta. Sarah. Ini gila memang. Tapi begitulah. Beres. Fik, Malam ini juga saya sudah bisa melaporkan pada Bung segalanya mengenai Sarah. Lengkap. pincang. Tapi gesit. Dan Paula Sud, Siapa itu? suaminya. Usia mereka jauh berbeda. Siapa yang? Suaminya 15 tahun lebih tua. Lalu? Paula Sud, suaminya itu penjudi. Makin hari makin tenggelam. Akhirnya, puff. Kasihan Sarah. Cinta tidak boleh didasarkan atas belas kasihan, Bung David. Tabu itu. Mobil ini masih dapat Nyonya tebus dalam tempo 3 hari. Saya tidak berminat menebus kembali. Lagi pula, bagaimana caranya bisa mengumpulkan 2,5 juta dalam 3 hari? Banyak jalan ke Roma. Kok jangan usul yang bukan-bukan? Maaf. Terima kasih. Sudah. Selamat malam. Malam selamat. Bajingan, bangsat betul, jahanam. Makianmu tidak akan membuat mobil itu kembali. Aku menyesal. Sungguh-sungguh menyesal. Mobil itu hasil jerih payahmu. Aku betul-betul menyesal. Penyesalan saja tidak penting. Yang penting berhenti main. Begitu. Mana ada orang jadi kaya karena judi? Tapi kekalahan yang sudah begitu banyak harus ditebus dulu. Baru bicara tentang berhenti.
Bung Haryadi. Iya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Sini. Ada tamu untuk Bapak. Mana? Di dalam dengan Pak Taufik. Sarah. Wanita. Laki-laki. Pak David, Saudara Haryadi. Silakan duduk. Ya, baik. Sebentar ya. Boleh. Fik. Tuh, siapa? Karena kalah judi, Paul menjual mobil istrinya kepada orang itu. Silakan, tunggu sebentar. Maaf, boleh. Jumlah seluruhnya 2,5 juta. Saya sudah rundingkan dengan dia. Mobil itu dapat ditebus kembali dengan harga yang sama. Lalu, biar saya yang mengantarkannya kepada Sarah. Selanjutnya, serahkan. Kau salah sangka, Taufik. Aku bukan mau membeli Sarah. Tentu saja bukan. Bung hanya mau memberi jasa kepada orang yang dicintai. Saya mengerti itu. Nah, beres sekarang. Kunci dan surat-surat mobil itu tinggalkan di sini. Pak David bersedia mengembalikan pinjaman Paul seluruhnya. Supaya saudara tidak bingung, sebaiknya saya jelaskan persoalannya. Sebenarnya, Pak David adalah kakak satu ibu, lain bapak dengan istri Paul. Tukarkan dengan kontan di bawah. Nah, Pak David sejak dari mula menentang perkawinan adiknya dengan Paul. Sampai sekarang pun Pak David dan Paul tidak pernah bicara. Dan Paul melarang keras istrinya berhubungan dengan Pak David. Oh, baru jelas. Saya sangka istri Paul pacar gelapnya Pak David. Kurang ajar. Jadi rahasiakan betul bantuan ini. Ini gila memang. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Halo? David, Oh, kau Taufik. Sarah senang sekali. Pasti dia sudah menyerah. Halo? Saya ingin bertemu dengan Bung jam 11 pagi. Di mana? Taman Mini.
Mari. Ya, yuk. Yang naik aja, Neng. Mari semua. Silakan. Yang di belakang. Masuk. Cepat. Yuk. Mari, Ses. Truk siapa ini? Ya. Truk siapa ini? Panggil. Pakai loudspeaker. Teriakin yang keras biar dia dengar. Masa truk ditaruh depan gitu? Nah, ini jalanan lagi. Sudah. Pulang kemana? Bagaimana? Sebentar ya. Perhatian buat Bang Inal. Aduh, kalau nggak ada supirnya sampai pagi nih. Mobil panitia. Supirnya lagi dipanggil. Perhatian sekali lagi buat Bang Inal. Mobil truk singkirkan. Gak usah repot-repot. Gak usah diantar. Saudara siapa? Saya abangnya. Oh, wah, kebetulan ada mobil. Ada. Terima kasih. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Seandainya pertemuan ini terjadi pada waktu kau masih gadis, apakah kau mau menjadi istriku? Aku tidak tahu. Mengapa? Jangan paksa aku menjawab yang aku tidak tahu. Diriku terasa membelah dua. Yang satu teguh pada keinginan tetap menjadi istri yang mencintai suaminya. Satunya lagi mendambakan kecintaan dari laki-laki lain. Yang manakah dari dua bagian diri ini yang kupilih? Aku kawin dengan harapan, tapi harapan itu semakin menjauh, semakin mengabur. Tuhan, padamu jualah segala ini kuserahkan. Kau ingat, Paul, hari apa hari ini? Selasa? Hari ini adalah hari ulang tahun ke-6 perkawinan kita. Kau ingat apa rencana kita dulu kalau kita sudah menikah? Punya anak. 3, Paul. Tahun pertama kita rencanakan punya 1 anak laki-laki. Harus mirip kau. Aku jadi terharu. Kau pantas jadi pengarang roman. Setelah 4 tahun, kau lebih mengenal ruangan di kasino daripada kamar tidur kita. Kadang-kadang memang kau meniduri aku. Tapi kau hanya butuh perempuan. Tidak peduli siapa dia. Bukan butuh aku. Maunya apa ini? Kau bicara jadi melantur? Hari ini, pada hari ulang tahun perkawinan kita, aku sadar. Semua ini adalah kesalahanku. Aku terlalu mencintai karirku sebagai penyanyi. Aku terlalu banyak membuang waktu demi kepentingan popularitasku pribadi. Dan mengabaikan rumah tangga. Mengabaikan kau, Paul. Aku sudah bisa mengira-ngira maksudmu. Kau mau berhenti menyanyi? Aku ingin punya anak, Paul. Anak kita. Bohong. Kau sakit hati karena aku yang menghabiskan hasil keringatmu. Tidak, Paul. Sungguh. Aku ingin punya anak. Baik. Kau ingin punya anak? Ku beri kau anak. Ribu, hitung dulu. Boleh.
mulailah bekerja lagi. Keras kepala! Sombong! Aku heran. Aku masih bisa menangis. Masih bisa mengeluarkan air mata. Apakah kepedihan ini karena kepergian Paul? Ataukah meratapi nasibku? Lihat, pandangilah wajah ini. Kau mempunyai raut muka yang paling sempurna. Tapi mengapa aku harus menanggung siksaan ini? Jangan kau tambah penderitaanku. Pergilah kau, David. Tinggalkan aku. Lupakan bahwa kau pernah mengenal aku. Aku mohon, pergilah. Aku mohon, David. Baik. Aku pergi. Aku akan tinggalkan kau. Aku tak akan menemui kau. Tapi Sarah, aku cinta padamu. Aku tak akan melupakanmu.